Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita memasuki kajian tentang jenis-jenis penelitian. Antar tokoh, antar penulis buku membagikan jenis-jenis penelitian ini cara pandangnya berbeda. Karena perbedaan itu saya mencoba merujuk menganut jenis-jenis penelitian yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sugiono. Meskipun sebenarnya antar penulis itu semua substansinya sama, cuma cara membaginya memang ada penekanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu silakan saudara mau baca buku yang mana saja nggak apa-apa. Paling tidak jenis-jenis penelitian yang disampaikan oleh Bapak Sugiono akan bisa memberikan gambaran kepada saudara. Jadi Pak Sugiono itu ketika membagi jenis penelitian, cara pandangnya dalam aspek bidang, dari segi tujuan, dari segi metode, dari segi tingkat eksplanasi, dari segi waktu. Jadi, kalau dari segi bidang, misalnya bidang akademik, ada bidang profesional, ada bidang institusional. Dari segi tujuan, misalkan ada penelitian murni, ada penelitian terapan. Dari segi metode misalkan ada penelitian survei, ex post facto, eksperimen, naturalistik, policy research, action research, evaluasi, sejarah, research and development. Dari tingkat eksplanasi bisa deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dari sisi waktu mungkin bisa cross seksional dan longitudinal. Itu yang akan kita bicarakan sebagai pengenalan jenis-jenis penelitian kepada mahasiswa. Baik, kita mulai pembagian jenis-jenis penelitian dari aspek bidang penelitian. Jadi pertama ada penelitian akademik. Jadi penelitian ini biasa dilakukan oleh praktisi, akademisi, stakeholder yang ada di perguruan tinggi, sehingga outputnya biasa berupa skripsi untuk S1 mungkin, dan bisa tesis untuk S2 dan disertasi untuk tingkat doktor. Jadi penelitian ini merupakan sarana edukasi, sarana pembekalan agar mahasiswa memiliki kompetensi ilmiah, biar mahasiswa memiliki pengalaman meneliti, sehingga yang dipentingkan di sini adalah validitas internal. Caranya harus betul. Gimana sih cara meneliti? Harus betul-betul terpenuhi. Itu yang pertama. Jadi anggap saja hasilnya bisa di nomor 2, yang penting caranya betul-betul. Kemudian variabel penelitian terbatas serta kecanggihan analisis disesuaikan dengan jenjang pendidikan S1, S2, dan S3. Jadi S1 lebih mengarah kepada pengenalan karya ilmiah, S2. Jadi di perguruan tinggi biasa ini S1 bisanya kuantitatif semestinya, karena memang penelitian yang pertama itu kuantitatif. Baru di S2 itu penelitian yang lebih sulit mestinya kualitatif, dan S3 itu bisa gabungan antara kuant dan kual. Kira-kira begitulah gambarannya. Meskipun tidak harus selalu pakem seperti itu. Artinya meski S1 ya boleh langsung penelitian kualitatif, meskipun misalkan produknya, hasilnya cenderung tidak memuaskan misalkan. Kemudian dari aspek bidang penelitian, jenis-jenis penelitian juga dibagi menjadi penelitian profesional. Jadi penelitian ini bisa dilakukan oleh seorang ahli peneliti. Ahli peneliti ini termasuk salah satunya sekarang adalah dosen. Karena dosen selalu mendapat tawaran hibah penelitian, terutama dari Dikti. Bahkan juga dari Kementerian Agama selalu menawarkan penelitian bagi dosen dengan dana yang telah tersediakan, teranggarkan baik oleh Dikti maupun Kementerian Pendidikan Tinggi Agama.
Jadi tujuan utamanya apa? Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memperoleh ilmu atau mengembangkan teknologi ataupun seni yang sifatnya itu baru. Di sini perabel-perabelnya sudah lengkap, kemudian kedalaman, kecanggihan analisis disesuaikan dengan kepentingan masyarakat ilmiah, disesuaikan dengan kepentingan pemesan juga boleh. Penelitian dilakukan dengan cara yang betul-betul mementingkan validitas internal dan hasilnya dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian jenis penelitian dari aspek bidang ini juga ada penelitian institusional. Ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah lembaga. Jadi di perguruan tinggi tertentu atau lembaga pendidikan tertentu, maka tiap tahun itu selalu dilakukan penelitian bagaimana secara untuk mengembangkan lembaga pendidikan bisa lebih maju. Misalkan yang diteliti juga tentang animo masyarakat terhadap pendidikan seperti apa, lalu pendidikan itu mau didesain seperti apa, kira-kira seperti itu. Itu termasuk lembaga pendidikan institusional. Jadi hasil penelitian lebih menekankan pada validitas eksternal, jadi kegunaannya. Kalau di sini yang profesional validitas eksternal, ini eksternal. Jadi hasil penelitian ini apa sih nanti gunanya? Misalkan bisa nggak digunakan untuk mengembangkan sebuah kemajuan institusi yang dipimpinnya, misalkan ya seperti itu. Dan ini di dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah selalu dilakukan semacam ini. Makanya dalam konteks pendidikan Muhammadiyah sebenarnya itu sudah di atas kita, karena memang kerja ilmiahnya itu lebih nyata dari kalangan kita sebenarnya. Kemudian dari aspek tujuan, jadi jenis-jenis penelitian dari aspek tujuan itu ada penelitian murni, pure research atau basic research. Basic research penelitian dasar. Biasanya ini untuk mengembangkan teori dan tidak betul memperhatikan manfaat dan kegunaan langsung yang bersifat praktis. Jadi penelitian ini pada dasarnya dan pada umumnya dilakukan pada laboratorium yang kondisinya terkontrol dengan ketat gitu. Bagi orang-orang pendidikan sosial, pendidikan keagamaan mungkin enggak banyak dilakukan hal semacam ini. Tapi di pendidikan-pendidikan yang sifatnya sains itu, penelitian yang lebih banyak meneliti ilmu kealaman, maka banyak produk-produk penelitian pure research ini. Karena penelitian ini juga mencakup penelitian yang dilakukan dalam kerangka akademis seperti skripsi, tesis atau disertasi. Jadi keberadaan skripsi itu masuk dalam kelompok pure research ini. Kemudian yang kedua, dalam konteks tujuan jenis-jenis penelitian itu ada namanya penelitian terapan, applied research gitu. Jadi kalau ini tujuan utamanya adalah ini untuk memecahkan masalah gunanya. Kalau ada sebuah ini teori, ada hasil penelitian, maka itu perlu diuji, perlu diteliti lebih lanjut kegunaannya apa, jadi sebenarnya praktis. Bahkan seringkali penelitian ini diidentikan dengan penelitian yang berbasis sponsor. Gitu. Jadi misalkan Yamaha butuh penelitian, maka itu dia menggunakan ini seorang ini peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut, apa sebenarnya kekurangan-kekurangan, apa yang bisa dikembangkan. Nah itu ada sponsornya gitu. Ini yang dikatakan applied research. Bisa masuk institusional juga ini. Kemudian
kita lanjutkan, ada penelitian survei. Jadi penelitian survei ini merupakan suatu penelitian yang umumnya mengkaji populasi yang besar. Jadi sejumlah pertanyaan atau angket diberikan kepada responden yang cukup banyak dengan menggunakan sampel populasi yang bertujuan untuk membuat deskripsi, generalisasi, atau prediksi tentang opini, perilaku, dan karakteristik yang ada dalam populasi tersebut. Jadi contoh yang paling konkret, karena sekarang masa pemilihan kepala daerah, cuman untuk Probolinggo ya belum. Biasanya lembaga-lembaga survei di Jakarta itu kan banyak sekali, sudah belasan itu, selalu mengadakan survei siapa sih kandidat terkuat untuk pemilihan kepala daerah di Kota Pasuruan misalnya. Sekarang Kota Pasuruan sedang melaksanakan pilkada. Atau tingkat elektabilitasnya, kekuatannya untuk dipilih berapa persen. Jadi muncul dari sini, dan itu bisa melibatkan responden yang cukup banyak, tentunya di Kota Pasuruan kalau untuk pilkada Pasuruan. Makanya penelitian survei ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi biasanya daftar pertanyaan atau bisa berupa angket. Itu survei. Kemudian expose facto. Jadi ini kata-kata ex ini artinya observasi atau pengamatan. Post itu sesudah, setelah. Facto adalah fakta atau kejadian. Sehingga secara keseluruhan artinya pengamatan yang dilakukan setelah kegiatan lewat. Jadi lewat berbeda dengan eksperimen. Eksperimen pas kejadian itu terjadi kita lakukan sebuah penelitian. Misalnya guru merasakan setelah kurikulum dikembangkan dengan K13, siswa tampak lebih bergairah belajar, prestasinya meningkat. Kemudian diteliti, apakah ada pengaruh penggunaan K13 dibanding kurikulum sebelumnya dalam materi yang sama. Jadi nanti penelitian komparasi ini nantinya jadinya. Tapi yang pasti yang diteliti ini sudah sesuatu yang sudah berlalu, sudah terlampaui, kira-kira semacam itu. Kemudian ada eksperimen atau percobaan. Ini suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dengan memberikan treatment, perlakuan dalam kondisi terkontrol. Jadi misalkan saya meneliti di semester 5A itu misal proses pembelajaran menggunakan ruangan AC dan LCD, sementara di ruangan 5B tidak menggunakan AC dan tidak menggunakan LCD. Ternyata nilai rata-ratanya untuk yang tidak menggunakan AC ketemu 75, kalau yang menggunakan AC dan LCD ketemu 85. Kenapa? Ini ada perlakuan ini. Inilah treatmentnya yang dikontrol di sini. Jadi kalau eksperimen ini memang harus ada kelas perlakuan, ada kelas kontrol. Ini kontrol, ini perlakuan. Kira-kira semacam itu. Kita lanjutkan aja. Kemudian penelitian kebijakan. Seringkali sebuah kebijakan itu berawal dari sebuah ide, sebuah percobaan, dan itu perlu dievaluasi dengan kebijakan. Makanya selalu terkait dengan penelitian evaluasi. Jadi misalkan ketika kita atau pemerintah mengambil sebuah tindakan pembelajaran di masa COVID-19 ini adalah pembelajaran secara online atau daring. Itu sebuah kebijakan. Kemudian kebijakan itu kira-kira dipandang efektif ada. Jadi kira-kira menimbulkan masalah apa tidak? Menimbulkan masalah atau efektif atau tidak? Maka ini juga perlu diteliti. Nah, ketika itu namanya evaluasi nanti. Mengevaluasi kebijakan.
ternyata sekarang misalkan pembelajaran online itu banyak yang berasumsi tidak efektif karena masih banyak orang tua atau terutama di luar Jawa yang HP-nya belum update untuk digunakan pembelajaran online misalkan. Jangankan di luar Jawa, mahasiswa kita juga masih banyak HP-nya yang tidak kompatibel untuk menempuh jalur pembelajaran secara Google Meeting ataupun Zoom Meeting misalkan. Ya, kemudian ternyata ketika dievaluasi pembelajaran online itu banyak menimbulkan keresahan, kerisauan di tingkat orang tua. Karena orang tua banyak trauma harus menggantikan posisi guru, pada orang tua sendiri memang tidak diprogram untuk jadi guru. Tapi dalam kondisi terpaksa orang tua harus jadi guru. Kira-kira semacam itulah gitu. Dalam penelitian tindakan kelas ini sebenarnya penelitian tindakan kelas ini berawal dari sebuah pengamatan terhadap kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif itu hanya sebuah penelitian yang memecahkan masalah tapi tidak memberikan solusi. Oh ketemu, jadi mendeskripsikan katanya. Kualitatif juga mendeskripsikan, nggak sampai melakukan action. Maka kekecewaan terhadap penelitian kuantitatif, kekecewaan terhadap penelitian kualitatif akhirnya melahirkan penelitian tindakan kelas. Di mana ketemu masalah, maka peneliti juga harus mampu untuk mencarikan solusi dan memecahkan masalah tersebut. Nah, itu ketika ya evaluasi yang saya katakan contoh baru, misalkan ketika pemerintah mengambil suatu kebijakan harus belajar daring, kemudian dievaluasi gitu. Apakah ini sini misalkan merupakan suatu prosedur yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek, atau bisa kita mengukur hasil pembelajaran daring gimana, proyek pembelajaran daring gimana, efektif atau tidak, sesuai dengan tujuan yang dicanangkan atau tidak, dengan cara mengumpulkan, menganalisis, mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif gitu. Nah, ini ya udahlah lanjutkan aja. Kemudian research and development, metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk atau karya atau bisa output tertentu dan menguji keefektifannya. Misalkan dalam proses pembelajaran, misalkan semua kejadian yang berhubungan dengan proses belajar mengajar dicatat, diteliti, dan diadakan penyempurnaan seperlunya. Sehingga akhirnya diharapkan ditemukan prototipe metode penyampaian belajar dengan menggunakan buku yang berprogramming, buku yang terprogram. Jadi pembelajaran ini loh kelebihannya dicatat, diteliti lah. Oh ini loh kekurangannya, dan kekurangan itu dicarikan solusi bahkan dalam bentuk sebuah buku yang terprogram. Itu research and development, penelitian dan pengembangan, mengadakan percobaan dan penyempurnaan, inilah yang digolongkan sebagai penelitian research and development. Kemudian ada juga dari segi waktu ini cross seksional. Jadi dalam waktu bersamaan peneliti melakukan pencatatan perkembangan berpikir anak-anak sekolah dasar. Jadi anak itu kan perkembangan berpikirnya itu tidak sama antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Maka ini bisa dilakukan sebuah penelitian. Misalnya 1 minggu meneliti kelas 1. Ya apa sih perkembangan cara berpikirnya anak kelas 1. Minggu berikutnya kelas 2. Diteliti juga perkembangan pemikirannya. Minggu ketiga, minggu berikut terus dan sampai yang ke-6. Nah, kelebihannya karena ini langsung pindah-pindah dalam satu waktu, maka proses itu cepat namanya. Jadi datanya cepat dapat terkumpul. Persoalannya subjek yang berbeda-beda perlu juga mendapat perhatian dan pertimbangan. Karena perkembangan seorang atau kelompok 1 tahun yang akan datang mungkin ada perbedaannya. Jadi kalau misalkan meneliti tahun 2020 ya, di masa pandemi COVID-19 mungkin akan beda perkembangan berpikirnya dengan anak-anak yang diteliti pada tahun 2018 misalkan. Karena memang kondisinya berbeda, maka hal semacam ini yang juga perlu dipertimbangkan.
Jadi ini namanya meneliti kelas 1 minggu, kelas 2 1 minggu, kelas 3 1 minggu perkembangannya. Jadi maksud saya ini kan antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan berbeda yang diteliti. Tapi berbeda dengan ini longitudinal. Dengan pendekatan ini peneliti mencatat kemampuan berpikir sejak anak duduk di kelas 1. Jadi ketika kelas 1 perkembangan berpikirnya diteliti. 1 tahun berikutnya kelas 2 diteliti lagi. Jadi yang diteliti tetap orang yang ada di kelas 1. Kelas 1 diteliti dulu, kelas 2 tahun depan diteliti lagi. Kelas 3-nya diteliti terus tiap tahun sampai kelas 6. Makanya ini longitudinal, jadi waktunya panjang. Berbeda dengan yang ini tadi, ini enggak langsung kelas 1 diteliti 1 minggu. Kelas 2 pindah orang yang lain tapi sudah kelas 2. 1 minggu berikutnya kelas 3. Jadi orangnya lain. Kalau yang ini orang yang sama tapi diteliti setiap tahun. Nah, itu. Yang perlu diperhatikan, waktu pencatatan dilakukan apabila peneliti melakukan pada bulan Juni, maka pencatatan berikutnya harus dilakukan pada bulan yang sama, artinya bulan Juni juga pada tahun berikutnya. Sehingga kondisinya sama.